teman-teman, kami dari kelompok program mahasiswa wirausaha Cireng Unyil Doer, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Dalam video kali ini, kami akan menceritakan kepada kalian serba-serbi usaha Cireng Unyil Doer. Saya, Aliza Nurulita dengan NPM 2010301034 dari kelas A, berperan sebagai juru masak dalam usaha ini. Saya Safrina Ilmi Nur Azah dengan NPM 2010301092 dari kelas 5C, anggota dari Cireng Unyil Doer, berperan sebagai administrator. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reynal Hoirunisa Deva, NPM 201010301101 dari kelas 5C. Aku sekarang semester 5 dan di Cireng Unyil Doer ini aku memiliki peran yaitu mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Perkenalkan, saya Pasha Rizky Ayu Distiolana Suara dengan NPM 2010301115 kelas 5C. Pada mata kuliah praktik kewirausahaan ini, saya bersama tim membuat usaha yaitu Cireng Unyil Doer. Peran saya sebagai anggota dalam usaha Cireng Unyil Doer ini adalah mengemasi produk yang akan dijual agar terlihat menarik. Perkenalkan, nama saya Dian Kurniasari dari PBSI 5C NPM 2010301116 sebagai anggota Cireng Unyil Doer, berperan sebagai tim pemasaran. Dengan semakin majunya teknologi dalam berbagai bidang, juga maraknya persaingan bisnis terutama dalam bidang kuliner, membuat produsen berlomba-lomba menciptakan variasi makanan dan minuman untuk menarik minat konsumen. Dalam program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW ini, kami mencoba mengamati potensi bisnis yang dapat dijadikan sebagai ide usaha atau bisnis di sekitar lingkungan kami. Masyarakat saat ini, terutama masyarakat kalangan muda, menggemari makanan yang memiliki cita rasa pedas. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya variasi makanan yang memiliki cita rasa pedas, namun banyak konsumen yang membeli produk tersebut. Karena itulah, kami mencoba menciptakan sebuah variasi makanan baru yang digemari oleh khalayak luas, yakni Cireng Unyil Doer. Cireng Unyil Doer yang kami buat memiliki cita rasa pedas dengan teksturnya di bagian luar namun lembut di dalam. Nah, cireng ini dibuat tanpa pengawet dan juga menggunakan bahan-bahan yang berkualitas sehingga dijamin pula produk yang digunakan merupakan produk yang berkualitas. Kami membuat produk menggunakan bahan yang berkualitas dan tetap mengutamakan kesehatan konsumen dikarenakan kami prihatin dengan maraknya penjualan makanan yang menggunakan bahan-bahan tidak layak konsumsi atau tidak berkualitas juga menggunakan banyak pengawet untuk mengenakan biaya produksi. Padahal, mengkonsumsi makanan yang berpengawet tinggi akan membuat kesehatan konsumen menjadi terganggu. Karena penggunaan bahan-bahan yang baik, produk kami dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Produk cireng ini bukanlah produk pertama yang beredar di pasaran, karena sebelumnya sudah ada produk cireng juga yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengelola cireng dengan berbeda dari sebelumnya, dengan cita rasa yang lebih khas dari Cireng Unyil Doer tentunya. Dan Cireng Unyil Doer ini memiliki beberapa keunggulan, seperti yang pertama dari namanya. Namanya kami itu adalah Cireng Unyil Doer, dan ini merupakan salah satu keunikan dari kelompok kami dengan memiliki nama itu, dan dari keunikan ini bisa menjadi salah satu daya tarik untuk para pembeli membeli produk kami. Dan selain itu, produk kami ini juga memiliki cita rasa aci yang gurih, lembut dan juga kenyal. Selain itu juga memiliki rasa sensasi pedas yang menggiurkan. Keunggulan yang kedua itu adalah bagi para pecinta pedas, Cireng Unyil Doer ini sangat sesuai dengan selera dari para pecinta pedas tersebut karena kami memiliki cita rasa yang pedas. Untuk keunggulan yang ketiga ini ada variasi rasa itu berbeda. Kalau variasi sekarang ini ada variasi pedas original level 1, pedas original level 2, pedas original level 3, dan lain sebagainya. Keunggulan yang keempat ini tentu saja dari kami ini mematok harga yang murah ya, karena kami ini menargetkan ya
pelajar mahasiswa seperti itu. Jadi kami matok harga ini dengan harga yang murah dari start harga Rp5.000 ya. Yang kelima itu ada kemasan yang unik. Maka dengan keunikan dan juga keunggulan dari produk cireng ini dapat menjadi daya tarik sendiri bagi para pembeli untuk membeli produk dari kami, seperti itu. Kalian mau tahu gimana sih cara proses produksi cireng unyil doer? Nah, proses produksi cireng unyil doer ini kami lakukan 2 jenis produksi. Yang pertama adalah produksi secara mandiri. Produksi secara mandiri merupakan produksi yang kami lakukan dengan membuat adonan cireng sendiri. Nah, langkah-langkah produksi secara mandiri ini yang pertama adalah kami membuat adonan cireng dengan bahan-bahan yang sudah kami siapkan. Lalu yang kedua, jika adonan cireng sudah jadi, maka kita diamkan adonan tersebut selama beberapa menit agar adonan dingin. Lalu selanjutnya, setelah adonan dingin, kami campurkan adonan tersebut dengan tepung terigu lain, lalu kami uleni sampai kalis dan juga sampai tekstur cireng tersebut halus. Nah, setelah tekstur cireng tersebut halus, kami lakukan proses cireng dengan cara membulat-bulat cireng menjadi kecil-kecil. Nah, dari situlah cireng unyil doer terbentuk. Nah, setelah cireng unyil doer terbentuk, lalu kami diamkan beberapa saat dengan menambahkan taburan tepung terigu ke dalam bentukan cireng kecil-kecil tadi agar cireng terasa lebih crunchy. Nah, setelah itu kami lakukan proses penggorengan dengan menggunakan api kecil dan minyak yang tidak panas. Dengan minyak tidak panas tersebut, kami masukkan cireng ke dalam penggorengan, lalu baru kami hidupkan kompor. Setelah itu, kami tunggu cireng sampai matang, lalu ditiriskan. Nah, jadilah cireng unyil doer. Nah, untuk proses produksi yang kedua ini, kami melakukan pengolahan dengan cireng yang sudah jadi. Cireng yang sudah jadi ini kami beli di tempat langganan kami, tentunya dengan harga yang murah dan juga kualitasnya terjamin. Untuk proses pengolahan cireng ini, yang pertama adalah kami beli cireng yang sudah jadi di tempat langganan kami. Yang kedua, kami olah kembali cireng tersebut dengan bentuk yang kecil-kecil. Kami jadikan cireng tersebut bentuk kecil-kecil agar menjadi ciri khas cireng unyil doer. Lalu yang selanjutnya adalah tahap penggorengan, yang mana kami menggoreng cireng tersebut dengan minyak yang tidak panas dan juga dengan api yang kecil. Nah, untuk itu dalam proses penggorengan kami masukkan cireng ke dalam penggorengan dengan minyak yang tidak panas, lalu baru kami menghidupkan kompor untuk menyalakan api yang kecil. Nah, setelah cirengnya sudah matang, lalu kami tiriskan dan jadilah cireng unyil doer. Untuk variasi sambal cireng unyil doer, kami mempunyai beberapa variasi. Yang pertama adalah cireng sambal original. Lalu yang kedua adalah cireng sambal kecap. Yang ketiga adalah cireng sambal rujak. Yang keempat adalah cireng geprek. Dan yang terakhir adalah cireng hot lava atau cireng saus keju. Untuk membuat variasi sambal original, kami mempersiapkan bahan-bahan dengan resep kami, yaitu cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga sebagainya. Lalu bahan-bahan tersebut kami cuci hingga bersih. Setelah itu kami goreng dengan api yang sedang dan juga minyak yang panas. Setelah itu kami tiriskan dan juga tahap terakhir adalah kami ulek dan kami kasih cita rasa yang sesuai dengan cireng unyil doer. Nah, untuk pembuatan sambal rujak, yaitu kami juga menyiapkan beberapa bahan-bahan seperti gula jawa, cabai, dan juga sebagainya sesuai dengan resep kami cireng unyil doer. Setelah itu kami jadikan satu bahan-bahan tersebut pada cobek, lalu kami ulek dan juga kami tambahkan beberapa cita rasa yang sesuai dengan sambal rujak cireng unyil doer. Nah, untuk sambal kecap, kami melakukannya juga dengan tahap yang sama. Kami mempersiapkan bahan-bahan sambal kecap seperti kecap, bawang merah, cabai. Setelah itu kami jadikan satu bahan-bahan tersebut dan kami kasih cita rasa sesuai dengan sambal kecap cireng unyil doer.
Nah, untuk sambal geprek, kami sama seperti sambal yang original, hanya saja cireng tersebut kami campurkan dengan sambal lalu kami geprek. Nah, untuk variasi sambal hot keju atau saus keju ini kami melakukannya dengan cara membeli saus keju yang sudah jadi di supermarket terdekat. Seperti itu. Itulah tadi beberapa tahapan untuk proses pengolahan cireng unyil doer kami. Selanjutnya ada upaya pemasaran. Cireng unyil doer ini melakukan pemasaran di area kampus Universitas Tidar dan sekitarnya. Selain itu, cireng unyil doer juga dipasarkan di Manisrego, Klaten. Sasaran dari pemasaran cireng unyil doer ini adalah pelajar, mahasiswa, dan halayak umum. Dan tidak sedikit dari pelanggan itu yang merasa ketagihan dan kembali membeli produk kami atau produk cireng unyil doer ini atau repeat order karena kualitas dan juga rasa dari cireng unyil doer yang enak. Metode pemasaran yang kami lakukan ini adalah dengan cara pre-order atau pembeli memesan terlebih dahulu produk sebelum produk itu tersedia atau ready. Selanjutnya ada langkah-langkah pemasaran dari cireng unyil doer. Yang pertama ada open pre-order terlebih dahulu dengan menawarkan produk melalui beberapa pamflet dan yang disebarkan melalui story WhatsApp atau Instagram dan memberi keterangan ready tanggal atau hari apa. Yang kedua ada mencatat nama pelanggan dan pesanan yang dipesan oleh pelanggan tersebut. Yang ketiga ada menampung pesanan sesuai target pre-order. Yang keempat ada membuat pesanan sesuai tanggal atau hari yang telah ditentukan. Dan yang kelima adalah mengantarkan pesanan secara cash on delivery atau COD. Dan untuk pemasaran cireng kami ini juga memasarkan produk cireng di berbagai platform media sosial seperti di Instagram di @cirengunyil_doer dan di WhatsApp di nomor 081325120016. Seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya adalah umpan balik dari konsumen. Seperti yang sudah tertera di layar, ya, dari beberapa tangkap layar ini dapat diambil kesimpulan jika pelanggan itu merasa sangat puas dan juga mereka sangat senang setelah mereka menikmati produk cireng unyil doer ini. Ada juga yang meminta untuk dikabarkan kembali apabila tim kami dari tim cireng unyil doer ini membuka pre-order lagi agar mereka itu bisa langsung memesan gitu. Jadi mereka bisa menikmati kembali karena mereka itu merasa ketagihan setelah mereka itu menikmati produk cireng unyil doer ini. Dan ada juga beberapa yang melakukan testimoni ya, seperti yang sudah tertera, gurihnya pas, terus enak nikmatinya pas anget-anget ya, seperti itu. Karena kami membuat cireng unyil doer ini seperti tahu bulat ya, dadakan. Karena hari saat kita akan COD atau hari itu juga kami membuat produk ini. Jadi saat kami mengantarkannya kepada pelanggan dan produk itu masih dalam keadaan fresh atau masih dalam keadaan hangat. Jadi pelanggan itu dalam menikmatinya itu juga enjoy dan juga senang, seperti itu. Ada juga yang seperti mereview ya, jadi memberikan saran juga ya, seperti yang pertama, kemarin itu enak, asinnya pas banget buat aku, yang tadi juga enak tapi masih kurang mateng. Nah, jadi dari review-review atau dari testimoni konsumen ini jadi memberikan kami pelajaran juga agar kami itu menjadi lebih baik lagi. Seperti yang tadi itu kurang mateng, jadi kami bisa memperbaikinya gitu. Nanti cara menggoreng cirengnya itu bagaimana agar matang secara sempurna, seperti itu ya. Dan itu adalah beberapa umpan balik atau testimoni dari pelanggan atas setelah mereka menikmati cireng unyil doer ini. Dalam memproduksi cireng unyil doer ini, tentunya kami menghadapi kendala atau permasalahan. Yang pertama yaitu lokasi produksi yang sudah ditentukan sejak awal memiliki jarak tempuh yang terlalu jauh sehingga menghambat proses produksi cireng unyil doer. Solusinya adalah untuk memudahkan proses produksi kami mencari lokasi produksi yang strategis dan mudah dijangkau pelanggan. Pelanggan cireng unyil doer didominasi oleh mahasiswa Universitas Tidar
sehingga kami mencari lokasi produksi di dekat Universitas Tidar, yaitu salah satu kos anggota kelompok Cireng Unyil Doer. Kendala yang kedua yaitu salah satu anggota Cireng Unyil Doer berada di kelas yang berbeda sehingga kesulitan menentukan waktu untuk berdiskusi dan produksi. Untuk solusi masalah yang kedua ini adalah hal tersebut masih bisa diselesaikan bersama-sama karena 4 anggota lainnya berada di kelas yang sama. Diskusi secara virtual atau online juga masih bisa dilaksanakan. Untuk kendala yang terakhir yaitu kami sempat mengalami kerugian dikarenakan saat awal produksi kami tidak menentukan takaran membuat adonan yang mengakibatkan kami berlebihan dalam membeli bahan baku cireng. Solusinya adalah untuk meminimalisir kerugian, kami memutuskan untuk membeli cireng siap saji. Hal tersebut juga dilakukan agar dalam proses produksi cireng tidak memakan banyak waktu dan tenaga. Dalam proses pengembangan usaha, kami berencana untuk mengembangkan dan juga memperluas lokasi serta pemasaran usaha kami. Nah, lokasi penjualan ini akan sangat penting dalam menjalankan usaha yang nantinya akan menentukan perkembangan usaha dengan mempertimbangkan lokasi yang strategis, seperti di CFD atau sering kita sebut dengan Car Free Day, kemudian pusat kulineran, kawasan wisata, dan keramaian yang menjadi akses banyak orang. Nah, selain lokasi ini, produk usaha kami juga memerlukan dipasarkan atau kami memasarkan melalui media sosial dan juga jasa online shop. Nah, tujuan ini adalah agar para konsumen nantinya mudah dalam melakukan pemesanan serta transaksi. Produk kami ini juga akan lebih dikenal oleh banyak masyarakat luas dengan melalui media online seperti ini. Nah, apabila harapan ini tercapai, maka usaha kami akan dikembangkan sesuai dengan rencana. Nah, itu tadi adalah serba-serbi usaha produk Cireng Unyil Doer. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa. Jangan lupa follow Instagram Cireng Unyil Doer ya.